Dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkal Pinang menggelar kegiatan bimbingan teknis bagi para distributor dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah obat bahan alam, Senin, 8 September 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen BPOM Pangkal Pinang dalam meningkatkan pemahaman serta kapasitas pelaku usaha, terutama distributor dan pedagang obat herbal, agar selalu memastikan produk yang dijual legal, memenuhi standar keamanan, serta aman dikonsumsi masyarakat. Kepala BPOM Pangkal Pinang, Agus Rianto, menyampaikan bahwa sepanjang Januari 2024 hingga Agustus 2025, pihaknya telah menemukan sebanyak 159 kasus peredaran obat tradisional ilegal di wilayah Bangka Belitung. Kasus-kasus tersebut, menurutnya, bervariasi mulai dari produk yang tidak memiliki nomor izin edar hingga produk yang tampak legal tetapi ternyata mengandung bahan kimia obat berbahaya. Agus juga menuturkan bahwa kasus-kasus tersebut tersebar hampir merata di 4 kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia menegaskan BIMTEK yang digelar kali ini merupakan bagian dari upaya menolak peredaran obat bahan alam yang mengandung BKO. Dalam kegiatan ini, BPOM Pangkal Pinang mengajak distributor dan pelaku usaha agar lebih berhati-hati serta hanya menjual produk yang sesuai ketentuan, seperti memiliki izin edar dan bebas dari bahan kimia obat. Kegiatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan komitmen bersama antara BPOM Pangkal Pinang dan perwakilan distributor pedagang obat bahan alam untuk menolak obat bahan alami ilegal mengandung bahan kimia obat, sebagai upaya menjaga mutu dan keamanan produk herbal yang beredar di masyarakat. Selain BIMTEK, BPOM Pangkal Pinang aktif melakukan pengawasan rutin di berbagai wilayah Pulau Bangka. Pemeriksaan dilakukan sepanjang tahun, mulai Januari hingga Desember, serta di momen-momen tertentu dengan melibatkan tim siber. Tim tersebut juga memantau peredaran obat herbal ilegal di berbagai platform online, termasuk media sosial dan marketplace. Melalui kegiatan ini, BPOM Pangkal Pinang berharap kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas dan keamanan produk obat bahan alam semakin meningkat. Konsumen pun diimbau untuk lebih bijak dan cermat dalam memilih produk obat tradisional. Agus menambahkan, BPOM Pangkal Pinang juga memiliki aplikasi yang dapat digunakan distributor untuk mengecek dan mendeteksi keberadaan produk ilegal. Jadi hari ini kami dari Balai POM Pangkal Pinang ini mengadakan kegiatan bimbingan teknis untuk menolak ya obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat. Tadi juga sudah kami paparkan untuk penyebaran kasus ya di Pulau Bangka ini, mulai dari Bangka Barat, Bangka, Kota Pangkal Pinang, Bangka Tengah hingga Bangka Selatan, memang hampir secara merata kasusnya itu terjadi ya di 4 kabupaten kota. Nah ini yang tadi kami tekankan kepada seluruh distributor maupun penyalur obat bahan alam ini supaya berhati-hati dalam hal untuk menjual atau mendistribusikan obat bahan alam ini, supaya benar-benar mendistribusikan atau menjual obat bahan alam yang sesuai persyaratan, artinya harus memiliki nomor izin edar dan tentu obat bahan alam yang didistribusikan ini obat yang sudah terdaftar dan harapannya tidak mengandung bahan kimia obat di dalamnya. Ya, kalau sitaan itu bervariasi ya, artinya beberapa produk yang tidak memiliki nomor izin edar maupun produk yang memiliki nomor izin edar tetapi ternyata mengandung bahan kimia obat di dalamnya. Untuk rinciannya nanti bisa ini ya ke bagian pemeriksaan, tapi untuk nama-nama produknya seperti yang kita lihat di sini, ada salah satunya ini godong kates, kemudian ada sekar cempoko, kemudian ada ini obat kuat tahan lama UM Gold dan sebagainya. Ini kita dapatkan dari lapangan begitu. Ini kita ambil datanya tadi dari periode 2024 sampai dengan sekarang ya, sampai Agustus kemarin. Jadi di Pulau Bangka ini kita temukan 159 kasus. Nah itu ya 159 kasus itu tersebar di seluruh tadi kabupaten kota di Pulau Bangka dan hampir merata begitu. Ada yang 33 kasus, ada yang
20 kasus di masing-masing kabupaten kota, dan hampir setiap kabupaten kota ada kasusnya, hampir merata gitu. Untuk upaya ini salah satunya ya, hari ini kita adakan BIMTEK. Kemudian untuk pemeriksaan rutin juga kita tim pemeriksaan itu rutin berkeliling ya, di seluruh Pulau Bangka ya, mulai dari Januari sampai Desember. Kemudian nanti ada momen-momen tertentu kita lakukan intensifikasi ya di bulan-bulan tertentu. Kemudian kita juga ada fungsi penindakan, itu yang salah satunya ada tim intelijen kami dan tim siber kami itu terus beroperasi untuk mendeteksi keberadaan dari bahan obat alam yang tanpa izin edar maupun mengandung bahan kimia obat ini.